Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di eh, matkul AKL dan TM ke-6. Udah gak kerasa, seminggu lagi kita bakal ujian, jadi yuk kita siapin semuanya. Siapin materinya, siapin device buat ujiannya, dan yang lain-lain. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya terus. Di minggu ke-6 untuk mata kuliah kali ini kita bakal ngebahas tentang transaksi antar perusahaan induk dan anak mengenai akun persediaan secara downstream. Untuk pokok bahasanya sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah transaksi antar perusahaan induk dan anak mengenai akun persediaan, kemudian transaksi ya ini tadi tapi dengan cara downstream. Kemudian yang tiga adalah pengaruh transaksi downstream dan upstream, dan yang keempat adalah latihan soal. Latihan soalnya ini kalau nggak salah ada dua di belakang banget, pakai metode COS sama metode ekuitas. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, transaksi antar perusahaan anak dan induk mengenai akun persediaan. Di sini dari namanya aja transaksi anak induk, ya udah berarti ini transaksi yang dilakukan antara entitas anak dan entitas induk. Nah, secara kalau dari sudut pandang konsolidasi ini, transaksi antar keduanya, antara anak dan induk itu tadi dianggap nggak ada. Ini kalau bayangannya nih kayak kita sama orang tua kita gitu loh. Kan ketika orang tua kita ngasih kita barang, itu bukan berarti mereka menjual barang ke kita atau kita membeli barang ke mereka. Ya itu sama aja, kayak gitu anggapannya. Jadi transaksinya dianggap nggak ada, karena kayak cuman pindah pindah tangan aja gitu. Nah, oke. Karena dianggap nggak ada ini, maka harus dieliminasi. Gitu. Karena ya udah, karena dianggap nggak ada, kenapa harus tetap ada gitu. Kemudian di sini transaksi antara anak dan induk tadi itu akan menimbulkan akun yang namanya adalah akun resiprokal. Resiprokal. Kalau contohnya di transaksi penjualan itu, transaksi penjualan inventory, akun resiprokalnya adalah akun penjualan atau sales dan COGS. Kemudian ada untuk pembayarannya ada account receivable sama account payable. Kemudian kalau untuk transaksi pinjaman uang kan biasanya not receivable atau not payable, nanti ada interestnya, interest income sama interest expense. Nah, kayak gitu. Terus tadi aku sebut-sebut downstream nih. Downstream itu apa sih? Karena sebenarnya udah dibahas tipis-tipis ya di TM kedua kalau nggak salah. Itu tuh gini, kalau downstream itu mengenai persediaan ini ya, itu si induk menjual barangnya ke si anak. Nah, itu namanya downstream atau transaksi hulu. Kalau kebalikannya, kalau misalnya si anak yang menjual inventory-nya ke induk, itu namanya upstream atau transaksi hilir. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hal, dua hal yang harus dilihat benar-benar nih. Jadi fokus kita nih. Yang pertama, pengakuan laba rugi itu cuma boleh diakui kalau ada penjualan ke pihak ketiga. Ya, jadi gini nih, misal si induk ini menjual persediaan ke anak sebesar 20.000 gitu. Tapi kan nggak mungkin ya. Maksud aku harga COGS-nya nih, harga kosnya si barang itu 20.000. Tapi nggak mungkin dong ya si induk ini menjual dengan harga 20.000 aja gitu. Tetap harus cari profit atau cari keuntungan gitu. Kalau cari keuntungan, kita tulis misalnya keuntungannya 5.000. 5.000. Kemudian si A ini barang yang udah dibeli dari si induk tadi dijual lagi ke entitas lain. Nih. Nah, dari penjualan ini si anak dapat laba misalnya adalah 2.000. 2.000 nih. Nah, yang bisa diakui ini adalah yang 2.000 ini. Yang transaksi keluar tadi ke pihak lain tadi. Jadi laba yang dari penjualan induk ke anak ini nggak diakui. Yang boleh diakui cuma ini tadi yang keluar atau ke pihak ketiga. Kemudian satu lagi yang harus kita perhatiin benar-benar,
kalau ada laba atau rugi yang masih jadi sisa dalam ending inventory itu harus dieliminasi. Jadi gini, misalnya si anak membeli 10 barang gitu dari si induknya. Kemudian ternyata yang terjual ke pihak lain adalah 8 nih. 8. Jadi masih sisa 2 dong, ya kan? Masih sisa 2. Nah, secara konsolidasi barang 2 ini nih, itu tuh nilainya sudah termasuk dengan profit yang dari si ini, profit yang diterima si A ini. Jadi, kalau masih ada sisa, kan tadi aku bilang ada laba atau ruginya dari induk ini kan. Kalau masih sisa, berarti harus dieliminasi. Gitu. Oke, kita kalau kayak gini mungkin masih agak ngawang ya. Nanti kita langsung masuk ke soal aja ya. Nih ada. Kemudian ini ada ini laba atau rugi baru diakui setelah barang dijual ke pihak luar. Di sini juga udah dijelasin ya. Oke, untuk contoh soalnya yang pertama, P ini memiliki 100% saham di S. Kemudian selama tahun 2018 P ini menjual inventory ke S dengan margin 20% dari cost. Sedangkan cost-nya atau HPP-nya atau COGS-nya adalah 20.000. Nah, kemudian si S ini setelah membeli inventory dari P, ternyata dijual lagi nih. Dijual ke perusahaan lain, harga 30.000. Untuk jurnalnya gimana sih? Kalau yang dari P, jurnalnya adalah gini. Yang pertama, mencatat pembelian inventory secara kredit dari pihak lain. Ini sama banget jurnalnya, sama jurnal penjualan, jurnal pembelian, maksudnya jurnal pembelian kayak yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Inventory pada account payable karena secara kredit. Kalau tunai ya mah kas aja ya. Di sini jumlahnya adalah sesuai cost-nya. Cost-nya adalah 20.000. Ya udah, jadi ditulis di sini 20.000. Nah, ini nanti harga beli ini nanti ya itu akan jadi COGS-nya nanti. Oke, terus yang ke B ini mencatat penjualan inventory secara kredit. Ini juga sama jurnalnya kayak yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu kondisi payable pada sales karena penjualannya secara kredit ya. Terus jumlahnya berapa sih? Jumlahnya adalah cost itu tadi, cost barangnya tadi nih yang udah dibeli nih ditambah dengan marginnya. Marginnya 20%. 20% tambah 20.000 berapa? 4.000 kan? 4.000 tambah 20.000 adalah 24.000. Cara gampangnya, kita kaliin aja 100% tambah persentase marginnya. Kalau di sini 20%, berarti 120% kali cost-nya 20.000. Hasilnya adalah 24.000. Kemudian kita harus membebankan inventory ini ke COGS. Inventory ke COGS sebesar 20.000. Semuanya dibebankan karena ini asumsinya terjual semua. Kemudian untuk yang S, pertama dia akan mencatat pembelian inventory dari P. Dari P nih. Akunnya sama, inventory pada account payable. Jumlahnya adalah ini 24.000. Dari mana? Dari sini. Dari penjualan si PTP kepada PTS. Nah, kemudian mencatat penjualan inventory secara kredit kepada pihak ketiga. Ini terjual semuanya, akunnya sama, account receivable pada sales, jumlahnya adalah 30.000. Ini dari mana? Dari soal di sini. Kemudian COGS-nya, pengakuan inventory ke COGS ini adalah 24.000 karena terjual semuanya. Nah, nanti ini ada akun resiprokal nih. Akunnya yang mana nih? Yang sales ini. Bentar. Yang sales ini. Sales sama di sini. Di sini. Nah. Gitu. Oke. Maaf, maksud aku ini nih. COGS yang ini nih. Malah kebalik. Sorry.
Untuk jurnal eliminasinya, karena kita mau mengeliminasi atau menghapus, kita harus menempatkan akun ini di tempat yang sebaliknya dengan saldo normalnya. Kalau sales ini, saldo normalnya kan di kredit ya. Kalau kita mau eliminasi, maka kita harus menaruhnya di debit. Kemudian yang COGS juga sama, saldo normalnya di debit. Jadi kalau mau mengeliminasi, kita harus taruh di kredit. Jumlahnya adalah 24.000. Oke, untuk laporan keuangan konsolidasinya nanti jadinya kayak gini nih. Kita tulis dulu yang di PTP. Salesnya berapa? 24.000 masukin. Kemudian COGS-nya 20.000. Jadi kita bisa tahu gross profit dari PTP adalah 4.000. Kemudian PTF, salesnya berapa nih? 30.000. Kemudian COGS-nya adalah 24.000. Jadi kita ketemu gross profit dari PTS adalah 6.000. Kemudian tadi kita membuat jurnal eliminasi, ya kan? Di sini kita mengurangi jumlah sales sebesar 24.000 dan mengurangi jumlah COGS sebesar 24.000. Nah, kalau dihitung nanti jumlahnya sales-nya jadi 30.000, kemudian COGS-nya jadi 20.000. Terus kalau dihitung gross profit-nya adalah 10.000. Ini sama jumlahnya dengan ini. Gross profit dari PTP dan PTA. Oke, lanjut. Nah, di sini nanti akan ada unrealized profit atau profit yang belum direalisasikan. Selama 2019, P menjual barang ke S dengan kos 30.000 dan margin tetapnya 20% atas kosnya. S kemudian menjual lagi 3/4 dari barang ini ke perusahaan lain seharga $35.000. Nah, di sini 3/4% tuh. 3/4%. Berarti masih ada 1/4 nih yang belum tersisa. Nah, dari 1/4 barang itu tadi, nanti yang akan kita bikin eliminasi unrealized profit-nya. Kita masuk ke jurnalnya dulu. Di sini pakai metode cost ya, teman-teman. Untuk jurnal umum yang dibuat si P, sama kayak tadi, untuk mencatat pembelian inventory-nya adalah pakai akun inventory pada account payable sebesar cost barangnya, kemudian untuk mencatat penjualannya, akunnya adalah kondisi payable pada sales. Jangan lupa untuk ditambahin marginnya. Marginnya 20%, jadi 120% kali 30.000 adalah 36.000. Kemudian COGS-nya. COGS-nya adalah 30.000 ini. Lanjut, jurnal umum yang dibuat CS adalah pertama, kita CS ini beli dulu nih inventory dari P. Itu sebesar 36.000. Akunnya sama ya, 36.000 nih. Sama kayak harga atau nilai sales-nya dari PTP. Kemudian ini penjualan inventory secara kredit ke pihak ketiga. Ini tadi 35.000 masukin ke sini, sales-nya adalah 35.000. Akunnya akan receivable pada sales ya. Kemudian COGS-nya. Nah, di sini COGS-nya jangan 36.000 ditulis semua, jangan. Karena tadi kita lihat, karena yang terjual itu cuma 3/4 barangnya. Jadi harus dikaliin sama 3/4 dulu. 36.000 kali 3/4 adalah 27.000. Nah, untuk jurnal eliminasinya, yang pertama kita eliminasi penjualan P dan COGS dulu. Akunnya sama kayak tadi, sales pada COGS jumlahnya 36.000. Jumlahnya ikutin ini. Nah, kemudian eliminasi unrealized profit dalam ending inventory. Nah, di sini unrealized profit ini dari mana? Ini unrealized profit ini dari 1/4 barang yang belum terjual tadi. Barang yang belum terjual tadi 1/4 kan. Belum terjual ke pihak lain maksudnya. 1/4 itu. Nah, kalau di dalam konsolidasi ini tuh masih membawa profit dari si induknya itu, jadi harus dieliminasi. Cara mengeliminasinya atau jumlahnya itu gini, 1/4 dari bagian yang belum terjual dikalikan
dikalikan dengan ininya. Dikalikan dengan marginnya. Margin atau profit yang diterima si induk. Jadi induk tadi kan membeli barang atau cost-nya adalah 30.000 ya. 30.000. 30. Kemudian dia sebelumnya membeli barang 30.000 kemudian menjualnya 36.000. Ya kan? 36. Berarti kalau di ini berarti kita bisa nemu berapa? Berapa nih gross profit-nya? 6.000 kan? Nah, 6.000 ini kita kaliin ke sini. 6.000. Jadi 6.000 dibagi 4 karena ini tadi bagian yang yang belum terjual. Jadi adalah 1.500. 1.500 nih. 3/4-nya kemana nih? 3/4-nya udah nggak usah dihitung ke unrealized profit lagi karena udah terjual. Jadi udah realized profitnya udah terrealisasi gitu karena udah terjual barangnya. Nah, gitu. Untuk jurnalnya adalah COGS pada inventory. Nah, di sini Nah, di sini kenapa ditaruh di inventory? Karena gini, teman-teman. Inventory yang disajikan si PT ini tadi itu tuh terlalu tinggi sebesar 1.500. 1.500 yang dicatat tuh terlalu tinggi 1.500. Jadi harus dikurangi kan. Kalau mau mengurangi inventory berarti adalah kita taruh di sisi kredit. Kemudian ini nanti mengakibatkan COGS-nya juga jadi terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, kita harus naikin. Buat nambahin COGS, kita taruh di debit. Gitu. Jadi ini tuh menyesuaikan inventory inventory anaknya ke parent-nya. Gitu. Oke. Bentar, siap. Untuk laporan keuangan konsolidasiannya adalah sebagai berikut. Gini. Nih, sales-nya ditulis dulu, COGS-nya, nanti kita ketemu gross profit-nya, kemudian ini juga tulis semuanya. Nah, di sini, karena tadi yang terjual adalah 27.000, berarti si PTS ini punya ending inventory 9.000. Dicatat nih di sini. Nah, kemudian untuk jurnal eliminasi penjualan sama COGS-nya adalah kayak gini. Tadi kan sales-nya dikurangi 36.000, kemudian COGS-nya juga dikurangi 36.000. Hasilnya kayak gitu. Kalau sales-nya udah bisa langsung dihitung. Nah, COGS ini tadi masih ada penyesuaian atau eliminasi lagi nih dari unrealized profit-nya. Tadi COGS-nya bukan 1.500, berarti ditaruh debit. Kemudian ending inventory-nya dikurangi 1.500 untuk menyesuaikan dengan inventory dari si parent-nya. Jadi menyesuaikan sama si parent. Kayak gitu. Jadi kalau di jumlah adalah isinya 35.000, terus COGS-nya 22.500, kemudian gross profit-nya adalah 12.500. Oke, lanjut. Karena udah lebih dari 15 menit, kita bakal lanjutin di sesi berikutnya. Terima kasih.